السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita lanjutkan pembahasan kitab At-Targhib wa Tarhib lil Imam Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab At-Targhib fil uzlati liman la ya'man 'ala nafsihi 'inda al-ikhtilati. Bab dorongan mengenai uzlah, menyendiri bagi siapa yang mengkhawatirkan atas dirinya kalau dia harus hidup di tengah masyarakat. Perlu diketahui bahwasanya pendapat yang kuat secara asal hidup di tengah masyarakat, bercampur dengan masyarakat itu adalah yang paling utama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhina lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum." Hadis riwayat Muslim. Seorang mukmin yang dia hidup di tengah masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, sabar dengan gangguan-gangguan yang ada di masyarakat, itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang dia tidak mau hidup di tengah masyarakat, menyendiri dari masyarakat, tidak sabar atas gangguan-gangguan di masyarakat. Jadi keadaan orang yang berada di masyarakat dan sabar dan dia tetap berbuat baik, ya, tetap menjaga dirinya, maka ini keadaannya lebih baik. Tapi ada keadaan tertentu mungkin ketika pengaruh buruk dari masyarakat tersebut ya terlalu besar dan dirinya terlalu lemah, maka disyariatkan uzlah, yaitu menyendiri atau pergi dari masyarakat tersebut. Sebelum uzlah, maka hijrah dulu. Hijrah itu ya sebagaimana kisah dalam riwayat Bukhari, orang yang membunuh 99 orang, ingin bertaubat, datang ke pendeta, rupanya pendetanya ini memberikan arahan yang salah, dibunuh sekalian. Maka ketika dia menemui seorang yang alim, seorang yang bijak, seorang alim dan bijak tersebut mengisyaratkan untuk dia hijrah dari kampungnya. Karena kampungnya tersebut dipenuhi dengan orang-orang yang jelek, yang membuat dia tidak bisa menjadi baik. Maka solusinya kamu hijrah ke kampung yang baik, ke negerinya orang-orang soleh, yang memberikan dampak baik pada pribadi kita. Maka orang tersebut ya kemudian hijrah, di tengah jalan meninggal dunia. Kemudian Allah utus dua malaikat saling berebut, satunya ingin mengadabnya, satunya ingin menurunkannya rahmat. Tapi setelah diukur setelah diukur rupanya jarak menuju kampung yang dituju itu lebih dekat, sehingga Allah ampuni dosa-dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Hadisnya riwayat Bukhari. Ya. Ini menunjukkan ada urutan-urutan. Secara asal manusia makhluk sosial, sehingga manusia itu yang terbaik adalah hidup bermasyarakat. Ya, yang terbaik adalah hidup bermasyarakat, sabar dengan gangguan-gangguan yang ada di masyarakat. Nah, ketika gangguannya terlalu berat, terlalu besar, dan kitanya terlalu lemah, maka hijrah dia. Pindah di masyarakat yang lain. Ya, di kampung yang lain, di perumahan yang lain, di komplek yang lain, yang mungkin lebih kondusif, lebih baik, lebih soleh. Kalau ternyata tidak ada kampung yang lain lagi, tidak ada kampung yang soleh,
semuanya merata, dipenuhi oleh kejahatan, ya, orang yang mengajak kepada kemungkaran, maka baru disyariatkan yang namanya uzlah, menyendiri, ya, menyendiri, tinggal berpisah dari masyarakat, tinggal di tengah gunung, kemudian mengembala kambing dan seterusnya. Ya, tetapi ini opsi yang terakhir, ya, opsi yang terakhir ketika tidak ada opsi-opsi yang lainnya. Nah, hadis yang pertama dalam bab ini, An Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana Sa'ad ibnu Abi Waqqas fi baitihi faja'ahu ibnuhu Umar. Bahwasanya dulu Sa'ad bin Abi Waqqas di rumahnya datanglah putra beliau Umar. Falamma ra'ahu Sa'ad qala a'udzu billahi min syarri hadzal rakib. Ketika Sa'ad melihatnya, maka Sa'ad mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang berkendara ini. Fanazala, maka Umar anaknya ini turun dari kendaraan. Faqala lahu, anzaltu fi ibilik wa ghanamik wa taraktu an-nas wa tarakta an-nasa yatanaza'una al-mulk bainahum. Maka putra beliau yang tadi disangka orang lain, yaitu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan, anzalta fi ibilik wa ghanamik. Sungguh engkau wahai sahabat ayah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, lebih memilih untuk tinggal bersama dengan unta-untamu dan gembalamu, dengan kambing-kambingmu. Wa taraktan nasa, dan engkau tinggalkan manusia yatanaza'unal mulk, yang mereka saling berebut kekuasaan. Itu di zaman fitnah, zaman ketika ada perpecahan antara kaum muslimin, fitnah yang terjadi saat itu, di mana ada dua khalifah yang dibaiat oleh dua kubu kaum muslimin. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas lebih memilih menghindar, pergi dari kota, ya, kemudian tinggal di gunung, mengembala kambing, onta, dan semacamnya. Tidak mengurusi atau menjauh dari kisruh yang ada di kota. Fadaraba Sa'ad fi sadrih. Kemudian Sa'ad memukul dadanya. Wa qala diam engkau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal faqir. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, tapi dia tersembunyi, tidak dikenal oleh masyarakat umum. Rawahu Muslim. Hadisnya riwayat Muslim. Al-ghani, kaya di sini, al-ghani nafs, al-qanu'. Yang dimaksud adalah kaya hati. Cukup qanaah dengan apa yang Allah beri. Nah, hadis ini, ikhwana fillah azakumullah, perlu kita perhatikan. Saat itu, ya, terjadi perselisihan antar dua kubu besar kaum muslimin. Masing-masing beristihad dengan istihadnya masing-masing. Dan ada kubu yang ketiga yang tidak ikut-ikutan. Jadi ketika ada fitnah, biasanya apalagi fitnah tentang masalah perpolitikan, ya, ada fitnah perpolitikan, perebutan kekuasaan. Maka biasanya ada kubu pertama, kubu kedua yang berebut kekuasaan tersebut, dan ada kubu yang ketiga, kubu yang tidak mau ikut-ikutan. Kubu yang tidak mau ikut-ikutan. Kita ketahui yang namanya mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Ya, memilih pemimpin hukumnya wajib. Yang disyariatkan dalam Islam adalah dengan cara musyawarah mufakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semuanya diangkat dengan musyawarah mufakat. Ini yang terbaik. Tapi yang namanya kekuasaan, yang namanya dunia perpolitikan, itu banyak hal. Sehingga terkadang ada dua kubu, yang dua kubu tersebut bukan orang jahat. Dua kubu tersebut orang-orang yang baik. Karena di sisi yang pertama ada sahabat Nabi, sisi yang kedua ada sahabat Nabi, sisi yang golput ibaratnya, yang menghindar juga sahabat Nabi. Istihadat, ya, masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal seperti ini, ya, maka patut kita melihat kondisi diri kita sendiri. Jangan sampai ketika diri kita itu tidak bisa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafiyya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi. Ya, tidak menunjukkan diri dengan ketakwaannya atau kekayaannya. Ya. Al-'abdu at-taqi huwal muttaqi lillah.
Hamba yang bertakwa adalah yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah bertakwa. Ya. Jadi Allah mencintai orang yang bertakwa, yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangnya. Al-Ghani, yang kaya. Kaya di sini yang dimaksud ya oleh al-Imam yang dikatakan oleh Imam Mundhiri dan Imam Nawawi, al-murad al-ghina ghina nafs. Yang dimaksud dengan kaya adalah kaya hati. Wa hadha huwal ghaniyul mahmud. Ini adalah kekayaan yang terpuji. Ya, walaupun kondisi ekonominya luas atau sempit, jika kaya hati, maka ini yang terpuji. Dan ulama yang lain seperti Qadhi Iyad berpendapat ila anna al-murad al-ghani bil mal. Beliau berpendapat yang dimaksud kaya adalah kaya harta. Kaya harta dan dia pun bertakwa. Dan insya Allah hadis ini mencakup semuanya. Jadi Allah sangat cinta kepada seorang hamba yang bertakwa dan kaya. Baik itu kaya hati ataupun kaya harta. Catatannya dia harus bertakwa. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah juga bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang itu kaya raya asalkan dia bertakwa. Jadi titiknya itu adalah bertakwanya. Mau miskin bertakwa itu yang terbaik. Mau kaya, bertakwa, itu juga yang terbaik. Jadi titiknya itu di takwanya, bukan masalah kaya miskinnya. Ya. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, apapun yang Allah berikan dari keadaan dua itu, kaya atau miskin, yang penting kita bertakwa. Itu poin yang terpentingnya. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Karena ada seseorang, hamba, yang dia kelemahannya saat dia kaya. Saat miskin dia rajin ke masjid. Saat miskin rajin taklim. Saat miskin dia sopan luar biasa, akhlaknya mulia. Giliran kaya seperti Qarun. Tahu Qarun? Pengikutnya Nabi Musa. Ibadahnya luar biasa, sopan santunnya luar biasa. Tapi ketika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung lupa diri, ya, congkak, sombong, ya, bahkan menghina Nabi Musa. Ya. Itu seperti Qarun. Ujiannya saat kaya. Waktu miskin taat, giliran kaya, ya, dia menjadi orang yang congkak. Ada juga orang yang ujiannya miskin. Saat kaya dia suka membantu orang, berderma, suka wakaf, suka infak, sedekah. Subhanallah, luar biasa. Tetapi ketika usahanya bangkrut, usahanya hartanya menipis, langsung dia tidak terima dan putus asa. Protes kepada Allah. Salah saya apa? Saya sudah banyak sedekah, saya miskin. Kenapa ini? Ya. Ini berarti dia kelemahannya ketika dia miskin. Padahal yang namanya ujian itu bisa dari jalur kekayaan, bisa dari jalur kemiskinan. Yang paling baik adalah seorang yang dia bisa bersyukur dan bertakwa ketika kaya, dan dia bisa bersabar dan bertakwa ketika miskin. Makanya Rasulullah itu keadaannya tidak pada satu keadaan. Rasulullah SAW di waktu tertentu menjadi orang yang sangat kaya raya, super kaya raya. Ya, bahkan untuk mahar istrinya saja, ya, itu kalau dirupiahkan ya bisa sampai belasan miliar. Tapi pada kondisi tertentu, salah satu istri beliau nikahi, ya, itu walimahnya cuma sepotong roti. Jadi ada keadaan yang Rasulullah SAW hartanya begitu luar biasa, setiap orang datang dikasih emas, kasih emas, kasih emas. Ketika beliau, ya, Idul Kurban, beliau memotong 100 ekor domba. 100 ekor dombanya disembelihkan oleh Ali bin Abi Thalib. 200 ekor domba. Coba kayanya orang Pemalang ada yang kurbannya 200 ekor domba? Ada? Nah, ini Rasulullah berarti kaya. Tapi ada pada kondisi tertentu, Rasulullah SAW pulang ke rumah, nggak ada apa-apa. Hanya air putih. Nggak ada apa-apa, kecuali 3 buah kurma, itu pun disodakohkan. Nggak ada apa-apa sampai beliau harus bertamu ke sahabat lain untuk makan. Ya.
Nggak ada apa-apa ma'asyiral muslimin sampai Rasulullah SAW itu menggadaikan baju besinya. Digadaikan ke orang Yahudi. Kenapa digadaikannya ke orang Yahudi? Untuk menjaga kewibawaan beliau di hadapan kaum muslimin. Karena kalau menggadaikan hutang sama kaum muslimin, nggak ada yang mau menghutangi Rasul. Pasti akan ngasih. Kalau Nabi mau hutang kepada sahabat nggak akan ngasih hutangan. Udah, dibawa saja ya Rasul. Makanya akhirnya beliau lebih memilih hutang kepada orang Yahudi. Hutang kepada orang Yahudi untuk satu karung, syair, gandum. Ya. Menggadaikan baju besinya untuk satu karung gandum untuk makan istri-istrinya. Dan sampai beliau meninggal dunia belum terbayarkan. Sampai ditebus oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Artinya itulah keadaan Rasul. Ya, kalau digambarkan Rasulullah kaya terus ya tidak. Miskin terus ya tidak. Beliau terkadang kaya yang sangat luar biasa. Terkadang beliau miskin yang jauh lebih miskin dari kita. Ya, kalau kita di rumah, walaupun rumahnya ngontrak, ya di kulkasnya macam-macam lah. Ada kurma, ada telur, ada daging, ada lengkap. Ya, untuk seminggu masih lengkap, alhamdulillah. Tapi Rasulullah SAW, subhanallah, cuma ada air putih sama 3 butir kurma. Itu keadaan Rasul SAW. Tapi juga beliau terkadang dengan kekayaan yang sangat banyak. Ya. Inilah keadaan Rasul SAW. Sehingga di sini adalah yang paling penting titiknya adalah takwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang kaya, yang penting bertakwa. Dan tidak mengapa pula dia miskin, yang penting bertakwa. Bukanlah sebuah kemuliaan dengan kekayaan atau sebuah kehinaan dengan kemiskinan. Bukan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna khafi. Qala al-Hafidz ad-Dimyati, al-khafi huwa alladhi i'tazala 'anil nas hatta khafi 'alaihim bimakanihi. Wa mu'ridan an ahli zamani muqbilan ala sya'nihi. Al-khafi, orang yang tersembunyi, adalah orang yang menghindar dari manusia sehingga tidak nampak kebaikan dia, tidak nampak kekayaan dia, tidak nampak ya peran-peran dia. Ya. Dan dia lebih memilih untuk mengurusi urusannya sendiri. Dari hadis ini, ini adalah keadaan yang dalam kondisi yang sudah kita terangkan tadi. Ada 3 keadaan. Ya. Keadaan yang secara asal, yang terbaik adalah kita berbaur dengan masyarakat. Itu yang terbaik. Kita bisa sabar dengan gangguan masyarakat. Yang kedua, ketika kita lemah dan gangguan masyarakat terlalu berat, maka kita hijrah, pindah tempat. Pindah kampung, pindah komplek, pindah perumahan, ataupun yang lainnya. Kalau ternyata tidak ada lagi, baru yang namanya uzlah. Menyendiri dengan keluarga, menyendiri dengan binatang-binatang ternak yang kita gembalakan. Qala An-Nawawi, wa hadzal hadits hujjatun li madhhabi man yaqulu al-i'tizal afdal min al-ikhtilat. Hadis ini adalah dalil bagi orang yang berpendapat menyendiri lebih baik daripada berbaur dengan masyarakat. Ya. Waqtalafal ulama fil uzla wal ikhtilat ayyuhuma afdal. Di mana ulama berbeda pendapat mana yang paling afdal antara menyendiri dan berbaur dengan masyarakat. Ya. Tetapi kalau berdasarkan dengan runtutan dalil yang ada, ya, yang afdal adalah sebagaimana Rasulullah sabdakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun. Kalimatnya di sini khairun. Seorang mukmin yang dia berbaur dengan masyarakat, tinggal dengan masyarakat, ya, dan sabar dengan gangguan-gangguan masyarakat, ya, itu khairun, lebih baik minal ladina lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum, dibandingkan orang yang tidak mau berbaur dan tidak mau bersabar atas gangguan masyarakat. Ya, konsekuensinya ketika kita berbaur dengan banyak orang, kita akan menghadapi banyak masalah. Tetapi banyak masalah itulah yang akan membesarkan jiwa kita, ya, akan membesarkan pahala kita.
dengan kesabaran itu. Ya, dengan kesabaran itu. Sehingga berbeda tabiat orang yang hidup menyendiri dengan tabiat orang yang biasa menghadapi banyak masalah. Orang yang biasa menghadapi banyak perkara dan dia bisa sabar menghadapinya, maka dia lebih bijak. Tapi orang yang biasa hidup menyendiri, biasanya lebih keras, lebih tidak sabaran. Ya, ini tabiat itu bisa menurun, seperti orang-orang A'rab, orang-orang Badui. Al-A'rab asyaddu kufra wa nifaqa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang A'rab, orang-orang Badui, orang-orang Badui yang tinggal di pedalaman, tabiatnya itu asyaddu kufra wa nifaqa. Banyak pengingkarannya, banyak munafiknya. Ya, karena terbiasa menyendiri, egoismenya tinggi. Ya, tidak terbiasa menghadapi masyarakat, tidak terbiasa menghadapi permasalahan dan sabar dengannya. Makanya kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terbaik secara asalnya adalah kita berbaur ya dengan masyarakat. Ya, salah satu dalil yang dipaparkan oleh para ulama terkait afdolnya berbaur dengan masyarakat selain hadis tadi adalah ayat yang sering kita dengar, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Nah, di sini yang namanya tolong menolong itu sendiri apa dengan orang lain? Harus dengan orang lain. Tolong menolong dengan sendiri ya nggak bisa. Maka ini adalah yang terbaik, ma'asyiral muslimin. Wa ma la ilaha hada, oleh karena itu yang berpendapat dengan ini bahwasanya berbaur dengan masyarakat itu afdal, itu mayoritas ulama ya, seperti Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama mayoritas dari kalangan sahabat dan tabi'in. Makanya kalau kita mau lihat perawi hadis tentang i'tizal, tentang menyendiri dengan berbaur di masyarakat, lebih banyak sahabat yang berbaur di masyarakat. Walaupun di tengah konflik. Tapi bersabar saling menasehati. Anas bin Malik, Abdullah bin Umar adalah dua tokoh sahabat yang dengan sabarnya menasehati penguasa. Baik penguasanya sahabat ataupun penguasanya yang sudah bukan sahabat. Saat itu Yazid bin Muawiyah. Ya. Itu Anas bin Malik, Abdullah bin Umar itu begitu luar biasa sabarnya menasehati penguasa saat itu. Sabar. Dan nasihatinya bukan di atas mimbar, bukan dengan demo-demoan, bukan. Ya. Mengerahkan massa untuk demo, giliran dapat mobil, diam dia. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi para ulama ketika menasehati, dia sabar. Menasehati dengan kejujuran dan ketulusan. Bukan untuk rame-rame. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kata wa qala ba'dul 'arifin, berkata sebagian orang bijak, ishabin nasa kama tusahhibin nar. Hud manfa'ataha wahdar an tuhriqaka. Ketika engkau berteman dengan manusia, bersahabat dengan manusia, hendaknya engkau seperti bersahabat dengan api. Ambil manfaatnya, tapi hati-hati jangan sampai membakarmu. Api itu manfaat. Kita sangat butuh dengan api. Maka ketika kita bergaul dengan masyarakat, ibaratkan dia api. Ambil manfaatnya sebagai penerang, sebagai menghangat tubuh kita, untuk alat masak, bahkan bisa jadi alat kekuatan, pertahanan, api. Bahkan menjadi pertahanan yang paling kuat senjata api. Ya, dan seterusnya. Tetapi ingat, wahdar an tuhriqaka, jangan sampai api itu membakarmu. Ketika berteman dengan seseorang, ya, itu seperti menghadapi api. Ambil manfaatnya dan hati-hati jangan sampai dia membakarmu. Jangan sampai dia merusakmu. Wa inna aktsara fasadil ahwal wal a'mal min qibalil ikhtilaf bin nasi. Karena kebanyakan kerusakan keadaan dan amalan perbuatan karena pengaruh daripada lingkungan, pengaruh manusia. Ya. Pengaruh manusia itu luar biasa. Ya. Tetapi itulah yang harus dihadapi ma'asyiral muslimin, apa yang dikatakan oleh sebagian orang bijak tadi,
Ya, hadapilah seperti menghadapi api. Ambil manfaat dan hati-hati jangan sampai dia membakar. Dan demikian pula dikatakan oleh Abdul Samad Ad-Dauni rahimahullah dalam syairnya, beliau mengatakan, dinukilkan oleh Al-Baihaqi dalam Az-Zuhud, "An-nasu bahrun 'amikun wal bu'du anhum safinatun. Inni nasahaka fanzur li nafsika al-miskinah." Manusia itu seperti lautan yang sangat dalam. Ya. Maka untuk selamat dari mereka adalah dengan kita punya perahu. Jadi ketika kita berhadapan dengan manusia, itu bagaikan lautan yang sangat dalam. Kalau kita menyeberanginya tanpa perahu, kita akan tenggelam, kita akan tewas dengan keberadaan manusia tersebut. Tapi hadapilah dengan perahu yang kokoh. Ya. Aku nasihati engkau, lihatlah dirimu. Ya, engkau berada di perahu tersebut atau tidak. Jadi ketika kita hidup di masyarakat, kita waspada. Yang kita hadapi adalah lautan yang sangat dalam. Jika kita ingin selamat, tidak ada cara kecuali dengan naik perahu. Sepandai apapun kita berenang, tidak akan ada yang mampu untuk menyeberang lautan dengan berenang sendirian. Cuma satu cara, yaitu apa? Naik di perahu. Ya. Maka apa yang digambarkan oleh ulama salaf ini dihikayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Az-Zuhud, itu maknanya sangat luar biasa. Ya. Ibaratnya kita harus hadapi. Tetapi untuk menghadapinya kita harus punya cara. Nggak mungkin kita kemudian saking pedenya bisa berenang, kita seberangi Laut Jawa. Nggak mungkin. Sehebat apapun marinir ya tenggelam juga. Tetapi persiapkanlah perahunya. Perahu yang cukup untuk menyeberangi Laut Jawa tersebut. Nah, itu adalah gambaran dari ulama yang luar biasa di sini. Diriwayatkan di dalam Al-Mizan dari Anas bin Malik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza kana zamanu yakunul amir fihi kal asad al aswad wal hakim fihi kad dhi'bil am'at wa tajir kal kalbil hiwar wal mu'min bainahum kasyad al walhali bainal ghanamaini laysa laha ma'wa fa kaifa halu syatin baina asad wa dhi'bin wal kalbin." Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Anas, bertanya untuk menggambarkan ujian kehidupan yang ada nanti yang akan dihadapi. Anas sahabat masih kecil, masih 10 tahun. Dikasih gambaran, wawasan sama Rasulullah SAW. Bagaimana engkau, wahai Anas, ketika engkau berada di sebuah zaman yang pemimpin saat itu seperti singa hitam. Seperti singa yang sangat ganas. Digambarkan di sini, wahai Anas, bagaimana jika engkau berada di sebuah zaman, pemimpin itu seperti singa yang sangat ganas, sangat lapar. Wal hakim kadhi'bil am'ab. Dan hakimnya itu bagaikan serigala yang sudah mengangah, ya, memburu buruannya. Wattajir kal-kalbil hiwar. Dan para pedagangnya seperti anjing yang lidahnya itu menjulur karena kelaparannya. Dan seorang mukmin saat itu seperti domba yang dikepung oleh singa, serigala, dan anjing yang sedang kelaparan semuanya. Bagaimana sikap saat itu? Maka sikap saat itu, ya, jangan sampai seekor kambing itu lepas dari jamaahnya, dari kelompoknya. Itu jangan sampai. Karena kalau mereka lepas dari kelompoknya, sesungguhnya serigala itu akan mengincar kambing-kambing yang mereka lepas sedikit dari gerombolannya, dari kerumunan dombanya. Tapi kalau domba itu bersatu,
ya, maka walaupun singa, walaupun anjing, walaupun serigala, mereka hanya akan menakut-nakuti saja dan hanya mengawasi, tapi tidak langsung bertindak untuk memburu domba tersebut. Maka hendaknya seorang mukmin di dalam menghadapi kehidupan itu seperti itu. Ya. Karena yang dilawan penguasa dengan segala perangkat yang luar biasa, hakim dengan keputusannya, pedagang dengan kekayaannya, yang dihadapi itu orang-orang besar. Kitanya lemah. Kalau kita melawan, ya kita binasa. Lalu bagaimana? Kitanya harus bersatu. Ya. Ini adalah sebuah gambaran supaya kita di dalam masa-masa yang sulit itu harus bersatu, jangan memisahkan diri. Ya, bersatu di atas agama Allah, ya, dan jangan memisahkan diri. Dan sabar terhadap ya keberadaan singa, serigala dan anjing tersebut. Kalau kita tetap bergerombol, mereka hanya bisa menonton. Tapi satu lepas, itu akan diterkam. Itu gambarannya. Nah, makanya sabar. Maka Anas bin Malik, ketika mendapati masa-masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, antum kalau baca sejarah itu luar biasa zamannya Yazid bin Muawiyah. Ya, mayoritas ulama memang tidak berkomentar negatif tentang Yazid bin Muawiyah. Ya. Tetapi yang sangat mencekam saat itu adalah para kroni-kroninya, gubernur-gubernurnya. Salah satunya namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini membunuh ratusan ulama dan sahabat. Meracuni beberapa sahabat. Ya. Pasukannya yang mengepung Al-Husain, mengepung Abdullah bin Zubair, meracunnya, dan seterusnya. Dengan laporan yang berbeda dengan berbeda yang disampaikan kepada Yazid bin Muawiyah. Sehingga ketika terbunuhnya Al-Husain, ya, karena fitnah yang ada, mereka membawa kepalanya Al-Husain kepada Yazid, dan Yazid sangat marah. Karena maksud daripada Yazid hanya untuk ya mengamankan saja. Tidak sampai perang, tidak sampai membunuh. Tetapi karena provokasi yang ada saat itu dari orang-orang yang mengaku pengikutnya Al-Husain, yaitu orang-orang Rafidhah, justru menjebak Al-Husain sampai kemudian Al-Husain ya syahid, meninggal dunia di situ. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin, di zaman-zaman yang fitnah, informasi itu simpang siur, maka kita harus super hati-hati. Ya, simpang siur. Zaman sekarang yang namanya video saja bisa bisa dirubah. Suara bisa dirubah. Ya. Diketik, nanti videonya bisa mirip sekali. Ini zaman sekarang. Kalau terus berkembang ini teknologi, ya akan bisa mirip 99% dengan manusia itu sendiri. Maka di zaman-zaman yang seperti itu, ya, itu harus hati-hati. Makanya satu pelajaran yang sangat penting. Ulama subhanallah, itu mayoritas ulama menganggap bukti dengan rekaman video, itu tidak sevalid orang yang adil. Salah satunya, ketika ada tuduhan, ya, qadhif, ya, ada orang menuduh orang lain berzina, misalnya. Kemudian membawakan videonya, mohon maaf. Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, bagaimana Syekh, apakah dengan video tersebut ini mencukupi dari 4 orang saksi? Enggak mencukupi. Tetap wajib mendatangkan 4 orang saksi yang melihat secara langsung kejadiannya tanpa ragu sedikit pun. Nah, saat beliau berfatwa demikian, banyak orang menghujat. Wah, tidak faqih, tidak berwawasan, ini kan teknologi ini dan semacamnya. Itu fatwa mungkin 20 tahun yang lalu. Pembahasan fuqaha, 4 orang saksi tidak tergantikan dengan video. Nah, ketika zaman sekarang, zaman AI, coba bayangkan. Zaman di mana video, suara itu bisa direkayasa sedemikian rupa dengan canggihnya,
Kita baru sadar. Fatwa ulama itu subhanallah. Benar adanya. Bahwasanya rekaman video tidak mencukupi. Tidak bisa menggeser 4 orang saksi yang adil. Yang memang diwajibkan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Ketika ada orang yang menuduh dengan tuduhan keji. Ya. Ini penting kan? Subhanallah. Terkadang kita, masa sih teknologi sudah secanggih ini? Tetapi ulama mengatakan tidak menggantikan. Dan setelah beberapa waktu kemudian, ya terbukti apa yang ada sekarang ini. Ya, banyak sekali rekayasa elektronik yang hampir-hampir sulit untuk dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Maka dari situ ma'asyiral muslimin harus berhati-hati di zaman yang penuh dengan informasi yang begitu cepat. Dulu waktu TV aja masih TV tabung, tahun 90-an, Pak Guru itu sering mengatakan, nanti kalau tahun sekian, zaman globalisasi. Gitu. Kalau masih ingat mungkin kalimat-kalimat globalisasi. Anak kecil dibilangin globalisasi, bingung gitu. Apa globalisasi? Kita sekarang lihat, kita klik sesuatu, 1 detik orang Amerika bisa baca. Informasi bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Inilah yang kita jadi ingat. Oh ya dulu Pak Guru zaman SD ngomong cerita nanti akan ada zaman globalisasi. Ya, tidak ada pembatas antar wilayah. Ya, dunia itu semakin sempit dan semacamnya. Itu waktu kita zaman SD tahun 90-an. Saya subhanallah zaman sekarang fitnahnya luar biasa. Maka orang ketika mengadakan provokasi, cuma klik di Twitter saja, kumpul tanggal 25 misalnya. Kumpul tanggal 25 di Senayan. Kan kumpul semua. Fitnah. Ikhwana fitnah. Hati-hati yang seperti ini. Kalau terjadi korban, pembakaran, kerugian, mau ngusut tanggung jawabnya siapa? Ya, maka hati-hatilah dengan provokasi-provokasi yang ada. Provokasi-provokasi yang ada, hal itu tidak akan menyelesaikan perkara. Ya. Bagi kita, perbaikilah diri-diri kita, pendidikan anak-anak istri kita, lingkungan kita, insya Allah dari ya sub keluarga ini, ketika menjadi soleh, masing-masing kepala keluarga memikirkan keluarganya supaya soleh, supaya baik, maka insya Allah se-Indonesia bisa jadi baik semua. Ya, yang penting masing-masing memikirkan sesuai dengan kadar ya kemampuannya. Wong kita bukan pemerintah, ya. Kita itu dai, ya, kepala rumah tangga, gitu. Ya itu yang dipikirkan. Kita perbaiki rumah tangga kita perbaiki umat dengan ceramah, dengan taklim, ya. Kita ngelola pondok berarti perbaiki santri-santri kita. Nah itu, ya. Beda kalau misalkan ada pejabat, dia bupati, dia gubernur, ya itu wewenangnya. Tapi kita akan tidak sampai di situ. Maka yang paling baik, ma'asyiral muslimin, kita perbaiki yang sesuai dengan tanggung jawab kita. Ya, yang bukan beban kita, kita tidak akan ditanya. Kalau kita berbicara apa yang bukan keahlian kita, idza wusidal amri ila ghairi ahliha fantadirisah. Kalau perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, hancur perkara ini. Ya. Pasti akan ditunggu saja saat kehancurannya. Orang sekarang, ya, begitu mudah. Dia nggak pernah mengenyam pendidikan, nggak pernah taklim, nggak pernah belajar agama ataupun nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar ilmu pemerintahan, tiba-tiba ya seperti ahli, profesor, doktor ilmu politik, tata negara, ekonomi, budaya, keagamaan, semuanya ilmu ada pada dia. Kan banyak sekarang melebihi profesor, doktor. Ya. Ilmunya multi. Ya, dari komentar bola sampai komentar ekonomi, politik, budaya, agama, semuanya bisa dia. Ya. Maka latih diri kita masing-masing yang bukan ahlinya, udah tahan saja. Ditahan. Insya Allah tidak menyesal. Ya, sungguh sedikit orang yang menyesal karena diam, tapi betapa banyak orang yang menyesal karena berbicara.
Jadi ketahuilah kadar diri kita masing-masing. Ya. Demikian, silakan dikumandangkan adzan terlebih dahulu.